kapan kertas Eropa itu datang ke kita? Zaman Sultan Agung, zaman Panembahan Senopati. Tingkat kesulitannya dengan kita berat mereka ya. Nah, untuk apa mereka nulis itu? Kalau nggak untuk sesuatu tujuan yang mulia. Kira-kira tujuannya untuk apa? Bapak Ibu pernah lihat bahwa teman-teman kita menulis Al-Quran itu ditulis tangan? Pernah ya? Tujuannya apa? Kok nulis tangan? Nah, penulis Al-Quran ditulis tangan kan bisa cetak. Bahkan saya kalau pernah umroh atau haji ke Arab itu, kalau pergi ke museum Al-Quran itu pernah ditunjukkan yang menulis Al-Quran dengan disulam orang dari Pakistan. Itu untuk apa sih tujuannya sih? Apa? Bukan peninggalan. Itu gampang rusak. Ya, untuk ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini setiap kata yang kita goreskan dengan apa? Dengan tinta emas, dengan apapun itu ibadah. Termasuk ini membuat komentar itu kalau nggak diniati dengan ibadah, orang bakal ganti. Nah, inilah yang harus kita tanamkan untuk kita semua juga sekarang. Bapak Ibu meneliti itu niatnya mau ibadah. Ujo tugas kantor, malah pun dari sampah, yakin. Ya, kita siapkan bahwa itu sebagai konsep ibadah. Mereka menulis ini dengan ibadah. Jadi semua yang ditulis bukan karya ecek-ecek, bukan barang cerita yang aneh-aneh, tapi betul-betul yang bernilai tinggi. Oleh karena itu terawetkan sampai ke zaman sekarang. Cerita Ramayana, Mahabharata, dan semua itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke situ pekerjaan kita. Jadi saya buka dulu latar belakangnya seperti itu sampai ke sini. Ini ditulisnya di apa Bapak Ibu sastra Jawa Klasik? Masih di lontar? Bukan Bapak. Duluan itu masih di zaman Sultan Agungan. Tapi kalau di zaman yang ini Surakarta ya, itu nulisnya di kertas. Tapi kertas yang mahal. Namanya kertas Eropa. Bapak Ibu lihat, dicek di sejarah perjalanan kertas Eropa dari Belanda, dari Inggris sampai ke Indonesia itu memakan waktu minimal 1 tahun. Jadi kalau penelitian kita tentang kodikologi, kita cek naskah itu melalui kertasnya, tertera di situ simbol ini, nanti di watermarknya ketemu apa, nanti dibuat di sana, hitungannya harus plus 1 tahun. Karena dibuat di sana tahun katakanlah 1801, dari sampai sini kira-kira 1802, 1 tahun. Murah atau mahal kertas itu? Mahal, karena jalannya pakai kapal. Terus karena mahal, yang punya siapa? Orang kaya. Orang kaya di Jawa itu siapa? Raja. Hanya raja. Jadi yang punya ini hanya raja. Nek wong desa kayak saya, kemudian yang Purworejo dan sebagainya itu paling garan macul. Ya, kalau yang raja dia punya uang, punya koneksi, punya hubungan dengan Belanda sehingga dia mendapatkan bisa membeli itu dari Belanda dengan harga tertentu dan disimpan di Kapustakan Kampujaga. Kita mulai dulu dari kertasnya, oke? Sampai sini. Sampun Bapak sekalian paham dulu ya bahwa kertas itu mahal.
Kertas itu bentuknya plano, kemudian dipotong, kemudian ditekuk dan sebagainya, itu nanti jadi naskah yang menjadi alas kita menulis. Bapak Ibu kalau kembali ke sejarah, kapan kertas Eropa itu datang ke kita? Zaman Sultan Agung, zaman Panembahan Senopati, zaman Demak, Guten. Kira-kira zaman apa Bapak Ibu? Iku duit dasarku ini orang duit dasarku ora ketemu terus naskah kita. Ya. Bapak Ibu cek nanti di Google, okay, bagaimana perjalanan kerajaan-kerajaan Jawa. Dari situ tuh. Jadi nanti pernah Raja Demak, nanti Sultan Trenggono sampai Adipati Wungus, nanti sampai dengan Pajang, Jipang dan sebagainya, sampai Panembahan Senopati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Agung Hanyokrowati, kemudian sampai Amangkurat dan seterusnya. Ini harus tahu benar